Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Ilhamsyah Hadi Kresna dengan NIM 198 dengan kawan saya. Saya Fajar Sidik Haryanto dengan NIM 183. Saya Ismail Makrub dengan NIM 174. Saya Muhammad Irfan Mukasamal Fuadi dengan NIM 181. Saya Amun Bikar Hidayat dengan NIM 187. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan tata kelola TI menggunakan COVID 2019 di perusahaan Tokopedia. Next, next. Untuk visi Tokopedia yaitu membangun super ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Dan untuk misinya mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Next, 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 next. Nah, di sini kami mengambil 5 objektif. Yang pertama ada APO 02 dan yang kedua ada APO 03, yang ketiga ada BAI 05, yang keempat ada DSS 06, dan terakhir ada BAI 08. Next. Untuk APO 02 yaitu manage strategi untuk kode APO 0201 yaitu memahami konteks dan arah perusahaan. Untuk kode APO 0202 yaitu menilai kapabilitas saat ini. Untuk kode APO 0203 mendefinisikan target kapabilitas digital. Untuk kode APO 0204 melakukan analisis kesenjangan. Dan di kelima ada APO 0205 mendefinisikan rencana strategis dan peta jalan. Dan terakhir ada APO 0206 mengkomunikasikan strategi dan arah IT. Next. Di sini ada grafik hasil kuesioner kami buat. Yang pertama untuk level 2 mendapatkan hasil 90,11%. Yang berarti dia bisa melanjutkan ke level selanjutnya yaitu level 3. Dan untuk level 3 hasil kuesioner kami mendapatkan di 80%, yang berarti tidak bisa melanjutkan ke level selanjutnya atau ke level 4. Untuk intersepsinya, tingkat kapabilitas as is APO 02 berada pada level 2. Artinya, Tokopedia sudah memiliki proses manajemen strategi dan IT yang terkelola dan terencana, namun belum sepenuhnya terstandarisasi. Yang kedua ada kapabilitas dan metodologi organisasi IT belum terdefinisi secara formal, serta inisiatif penutup kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi target belum ditetapkan secara lengkap. Yang ketiga belum ada penunjukan resmi penanggung jawab transformasi digital dan rencana komunikasi strategi IT belum tersusun dengan baik ke seluruh pemangku kepentingan. Dan terakhir ada gap sebesar +2 dari level 2 menuju level target yaitu level 4, menjadikan APO 02 sebagai prioritas utama perbaikan dengan kebutuhan intervensi paling mendesak dibanding keempat objektif lainnya. Next. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah APO 03 yaitu Manage Enterprise Arsitektur. Ada APO 03.1 mengembangkan visi arsitektur enterprise. Lalu selanjutnya ada mendefinisikan arsitektur referensi dan memilih peluang dan solusi. Dan yang ketiga mendefinisikan implementasi arsitektur. Dan yang terakhir menyediakan layanan arsitektur perusahaan. Next. Lalu hasil interpretasi itu tingkat kompabilitas salah. Ini ya. Maaf. Pertama itu tingkat kompabilitas SIS APO 03 berada pada level 3. Artinya Tokopedia sudah memiliki proses
arsitektur enterprise yang terdefinisi dan terstandarisasi dengan baik, namun belum mampu melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dan yang kedua itu pengukuran kematangan arsitektur enterprise dan evaluasi efektivitas solusi arsitektur belum dilakukan secara kuantitatif dan terstandarisasi secara konsisten. Lalu yang ketiga itu pemantauan realisasi manfaat implementasi arsitektur melalui KPI serta pelaporan kinerja layanan arsitektur kepada pimpinan masih belum optimal. Dan yang terakhir itu gap sebesar +1 dari level 3 menuju target level 4 menunjukkan bahwa APO 03 relatif lebih mudah ditingkatkan, namun tetap membutuhkan komitmen dalam penerapan metrik kuantitatif yang terstandarisasi. Oleh karena itu, terdapat gap sebesar 1 level dari kondisi lain ini menunjuk target level 4 untuk mencapai target tersebut. Tokopedia perlu menerapkan metrik kuantitatif yang terstandarisasi, memperkuat penggunaan KPI, serta meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja arsitektur kepada pimpinan. Yang selanjutnya yaitu Manage Organizational Change. Dari BAI 05.1 menetapkan keinginan untuk berubah. BAI 05.2 membentuk tim implementasi yang efektif. BAI 05.3 mengkomunikasikan visi yang diinginkan. BAI 05.4 memberdayakan pemain peran dan pengidentifikasi kemenangan jangka pendek. BAI 05.5 mengaktifkan operasi dan penggunaan. BAI 05.6 menanamkan pendekatan baru. BAI 05.7 mempertahankan perubahan. BAI 05 Manage Organizational Change Interpretasi. Yang pertama yaitu tingkat kapabilitas ASIS BAI 05 berada pada level 3. Artinya Tokopedia sudah memiliki proses manajemen perubahan organisasi yang terdefinisi dan berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya dikelola secara kuantitatif. Yang kedua yaitu pengukuran efektivitas pelatihan dan adopsi perubahan belum menggunakan metrik kuantitatif yang terstandarisasi secara konsisten di seluruh unit organisasi. Yang ketiga, analisis keberhasilan integrasi perubahan ke dalam proses bisnis serta pemanfaatan data historis untuk mencegah resiko kemunduran belum diterapkan secara optimal. Itu yang terakhir yaitu gap sebesar +1 dari level 3 menuju target level 4 menunjukkan bahwa BI 05 membutuhkan penguatan pada aspek pengukuran kuantitatif dan standarisasi pelaporan berkelanjutan perubahan kepada pimpinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada DSS 06, yaitu Manage Business Process Control. DSS DSS 06.1 menyelaraskan aktivitas kontrol. DSS 06.2 mengontrol pemrosesan informasi. Kemudian ada DSS 06.3 yaitu mengelola peran tanggung jawab dan hak akses. Kemudian DSS 06.4 yaitu mengelola kesalahan dan pengecualian. Kemudian DSS 06.5 memastikan keterlacakan dan DSS 06.6 yaitu mengamankan aset informasi. Untuk interpretasinya, tingkat kapabilitas ASIS DSS 06 berada pada level 4. Artinya Tokopedia sudah mampu mengelola kontrol proses bisnis secara kuantitatif dan terukur dengan sangat baik, bahkan mencapai skor sempurna 100% di level 4. Kemudian aktivitas kontrol proses bisnis sudah berjalan secara end-to-end dengan pemantauan yang konsisten termasuk pengelolaan hak akses, pemisahan tugas, dan keterlacakan transaksi yang sudah terstandarisasi. Kemudian masih terdapat beberapa aktivitas yang perlu disempurnakan seperti kepemilikan aktivitas kontrol utama dan alokasi wewenang transaksi yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Gap sebesar 0 menunjukkan bahwa DSS 06 telah mencapai target level 4, sehingga fokus ke depan adalah mempertahankan dan menyempurnakan capaian yang sudah ada agar tidak mengalami kemunduran. Baik, selanjutnya yaitu BAI 08 Manage Knowledge. Eh, yang nomor satu ada BAI 0801 yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi sumber informasi. Lalu ada BAI 0802 yaitu mengorganisir dan mengkontekstualisasi informasi.
Lalu yang nomor 3 ada BAI 0803 yaitu menggunakan dan berbagi pengetahuan. Lalu selanjutnya ada BAI 0804 yaitu mengevaluasi dan memperbarui atau menghentikan informasi. Oh, Mas. Selanjutnya, baik untuk interpretasinya yaitu tingkat kapabilitas ASIS BAI 08 berada pada level 4, artinya Tokopedia sudah mampu mengelola pengetahuan organisasi secara kuantitatif dan terukur dengan sangat baik, bahkan mencapai skor sempurna 100% di level 4. Proses identifikasi, klasifikasi, berbagi, dan transfer pengetahuan antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh lingkungan serta alat yang memadai. Lalu masih terdapat beberapa aktivitas yang perlu disempurnakan seperti pembuatan tampilan, kumpulan data, dan evaluasi kegunaan elemen pengetahuan yang belum sepenuhnya optimal. Lalu gap sebesar 0 menunjukkan bahwa BAI 1 BAI maaf BAI 08 telah mencapai target level 4 sehingga fokus ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pengetahuan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi Tokopedia. Untuk analisis gap, kita bisa lihat untuk objektif APO 02 memiliki level level ASIS yaitu 2, yang itu menunjukkan berarti prioritas utama perbaikan untuk selanjutnya. Next. Dan terakhir ada rekomendasi untuk APO 02. Yang pertama ada menyusun dokumen formal kapabilitas dan metodologi organisasi IT. Yang kedua, menetapkan seluruh inisiatif strategis penutup kesenjangan. Yang ketiga, ada mengelompokkan inisiatif ke dalam program dan proyek terstruktur. Yang keempat, ada menunjuk resmi penanggung jawab transformasi digital. Yang keempat, ada menyusun rencana komunikasi strategi IT. Dan yang terakhir ada menerjemahkan tujuan IT ke dalam metrik dan target terukur. Untuk rekomendasi APO 03, yang pertama ada menyusun metrik kuantitatif pengukuran kematangan arsitektur. Yang kedua ada membangun evaluasi kuantitatif efektivitas solusi arsitektur. Yang ketiga ada menetapkan KPI pemantauan realisasi manfaat implementasi arsitektur. Yang terakhir ada standarisasi pelaporan kinerja layanan arsitektur kepada pemimpin. Yang ketiga ada rekomendasi untuk BAI 05. Yang pertama ada menyusun metrik kuantitatif efektivitas pelatihan dan adopsi perubahan. Yang kedua ada membangun analisis kuantitatif keberhasilan integrasi perubahan. Yang ketiga ada membangun repositori dan data historis untuk mencegah resiko kemunduran. Dan terakhir ada standarisasi pelaporan keberlanjutan perubahan kepada pimpinan. Yang keempat ada rekomendasi DSS 06. Yang pertama ada mendokumentasikan formal kepemilikan aktivitas kontrol utama. Yang kedua ada memperbarui dokumen tingkat wewenang persetujuan transaksi. Yang ketiga ada memperkuat prosedur koreksi dan penyerahan ulang dokumen transaksi. Dan terakhir ada memastikan pemantauan kontrol berjalan end-to-end secara berkelanjutan. Dan terakhir ada rekomendasi untuk BAI 06. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas tampilan kumpulan data sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua ada menerapkan kriteria validasi lebih ketat untuk semua sumber pengetahuan. Yang keempat ada yang ketiga ada menjadwalkan evaluasi rutin kegunaan dan relevansi elemen pengetahuan. Dan terakhir ada memperkuat proses penghentian dan pengarsipan informasi yang tidak relevan. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Yuk, aman. Berapa menit? Nggak tahu belum.